Halo semuanya, para mahasiswa, teman-teman, dan rekan sejawat yang saya banggakan dimanapun berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita bertemu ya di kuliah Pancasila ya, dan hari ini kita masih melaksanakan perkuliahan secara daring atau secara virtual. Pada video kali ini ya saya akan berbagi atau sharing tentang sejarah Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Nah, nanti kita akan membahas bagaimana sejarah Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Jadi silakan disimak baik-baik video ini ya agar saudara mengetahui bagaimana sejarah Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Oke ya, saya akan mulai dari materi yang pertama. Oke ya, ini sedikit ada gangguan, mohon maaf. Ya, saya mulai dari apa itu Pancasila ya. Jadi apa itu Pancasila? Jadi Pancasila itu secara pengertian adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Jadi Pancasila adalah ideologi dasar bagi bangsa Indonesia. Jadi Panca itu berarti 5 ya, sila berarti prinsip atau asas. Jadi Pancasila merupakan rumusan atau pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi dasar negara ataupun ideologi dari bangsa Indonesia itu adalah Pancasila. Mana Panca itu berarti 5, sila itu berarti prinsip atau asas. Jadi 5 dasar atau 5 prinsip atau asas yang dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang kita akan lanjut ya. Jadi bagaimana perjalanan bangsa Indonesia dari masa ke masa, dari masa pra kemerdekaan, kemudian dari masa pasca era kemerdekaan, kemudian dari masa pasca kemerdekaan atau Orde Lama ya, dari masa Orde Baru sampai di era reformasi. Jadi inilah rumusan-rumusan yang akan kita bahas sebagai poin penting dalam video ini ya dari segi sejarah Pancasila. Kita mulai dari sejarah Pancasila pada era pra kemerdekaan ya. Nah, kita mulai dari Pancasila di era kemerdekaan itu diawali dari diadakannya sidang BPUPKI, yaitu sebuah sidang dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, yang mana ketua badan saat itu adalah Dr. Rajiman Widodiningrat selaku ketua badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan, yang mana sidang tersebut jadi tanggal 29 Mei 1945 meminta kepada peserta sidang saat itu untuk mengeluarkan pendapat atau mengemukakan dasar negara merdeka. Jadi ada beberapa tokoh dalam sidang tersebut yang menyampaikan usulan-usulan dalam rangka dijadikan sebagai dasar negara ya. Jadi siapa-siapa saja yang mengeluarkan pendapat nanti kita akan simak di slide berikutnya ya. Nah, jadi pada tanggal 29 Mei jadi ada Muhammad Yamin yang mengusulkan ada rumusan dasar negara Indonesia, yaitu ada 5. Yang pertama itu adalah pri kebangsaan yang diusulkan oleh Muhammad Yamin, yang kedua itu adalah pri kemanusiaan, yang ketiga adalah pri ketuhanan, yang keempat adalah pri kerakyatan, dan yang kelima adalah kesejahteraan rakyat. Itu merupakan usulan yang dituangkan oleh Muhammad Yamin. Kemudian selanjutnya pada tanggal 30 Mei keesokan harinya itu kesempatan diberikan kepada Profesor Dr. Supomo untuk mengemukakan teori-teori negara yang dijadikan sebagai dasar negara. Saat itu beliau mengusulkan 3 teori yang dapat dijadikan sebagai dasar negara. Pertama adalah teori negara perseorangan atau individualistis ya. Jadi individualis, jadi bukan individualis ya. Jadi yang kedua itu adalah paham negara kelas. Itu teori yang dituangkan oleh Supomo. Kemudian yang ketiga adalah paham negara integralistik. Jadi seperti itu ya. Ada 3 teori yang dikeluarkan oleh atau diusulkan oleh Profesor Dr. Supomo. Kemudian
pada tanggal 1 Juni 1945, jadi kesempatan Insinyur Soekarno yang menyampaikan usulan-usulan terkait dengan dasar negara. Saat itu beliau menyampaikan usulan ada lima dasar negara yang terdiri atas satu, nasionalisme kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Kemudian yang ketiga, mufakat demokrasi. Kemudian yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ada 5 usulan. Yang pertama dituangkan oleh Insinyur Soekarno. Dan itu peserta sidang sepakat bahwa usulan Soekarno lah yang dipakai sebagai dasar negara. Sehingga 1 Juni itu ya kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila. Jadi seperti inilah cikal bakal istilah-istilah Pancasila sebelum ada pembaharuan di kemudian hari. Sampai sekarang kita mendengarkan juga, ya mengucapkan juga. Jadi Pancasila yang sesungguhnya sampai hari ini setelah mengalami perubahan-perubahan atau pembaharuan dari masa ke masa. Ya. Oke. Kemudian bagaimana dengan Pancasila pada era kemerdekaan? Ya. Setelah adanya BPUPKI, kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Seperti yang diketahui bahwa sebelum 17 Agustus 1945 itu, ya Insinyur Soekarno itu didesak oleh generasi muda, ya bahkan diculik ke Rengas Dengklok, kemudian diminta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi tepatlah 17 Agustus ya 1945, Bung Karno dan Bung Hatta ya memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian, jadi saat itu juga dilanjutkan dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terkandung 5 sila Pancasila oleh PPKI. Saat itu dari BPUPKI kemudian dibentuklah juga PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 itu keesokan harinya. Kemudian awal dekade seiring berjalannya waktu ya, awal dekade 1950-an jadi muncul inisiatif dari sejumlah tokoh yang hendak melakukan interpretasi ulang terhadap Pancasila. Ya, ada mulai muncul gejolak-gejolak yang usulan dari tokoh-tokoh yang mulai mengusulkan untuk mengubah dasar negara atau menginterpretasi ulang terhadap nilai Pancasila ya. Jadi seperti itu. Bagaimana dengan zaman Orde Lama ya? Pada zaman Orde Lama ya terjadi pergolakan ya pada sila pertama Pancasila dalam Piagam Jakarta atau yang telah disepakati di sidang PPKI. Jadi ada perubahan saat itu. Kemudian konstituen mengalami kebuntuan ya saat itu terjadi sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yaitu Presiden yang disetujui oleh Kabinet tanggal 3 Juli 1959 dan awal terjadinya demokrasi terpimpin saat itu. Nah, sehingga pengubahan sila pertama Pancasila menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ya sudah kita sering ucapkan sekarang ya. Nah, kemudian kita masuk kepada zaman era Orde Baru ya. Zaman era Orde Baru itu seperti yang diketahui jatuhnya rezim Soekarno. Dari kedudukannya sebagai presiden oleh MPRS itu ya. Kemudian digantikan oleh Presiden Soeharto yang mana pada tahun 1968 jadi Presiden Soeharto mengeluarkan instruksi presiden nomor 12 tahun 1968 yang menjadi panduan dalam pengucapan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi saat itu Pancasila sangat lazim diucapkan baik itu di instansi pemerintah, di sekolah-sekolah dan lain sebagainya melalui instruksi presiden tersebut ya. Kemudian jadi pada tanggal 22 Maret 1978 ya seiring berjalannya waktu ditetapkanlah ketetapan yaitu yang disingkat dengan TAP yaitu MPR nomor 2/MPR/1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau yang sering dikenal dengan P4 saat itu ya. Jadi sudah ada pedomannya penghayatan dan pengamalan Pancasila saat itu ya sebagai warga negara kita diminta untuk menghayati, mengamalkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian pada awal tahun pada bulan Agustus 1982 yaitu pemerintahan Orde Baru menjalankan asas tunggal satu ya. Jadi Pancasila dijadikan sebagai alat bagi pemerintah untuk semakin berkuasa
di Indonesia. Jadi semuanya berdasarkan atas Pancasila. Jadi dijadikan sebagai alat saat itu. Kemudian timbul kesadaran, itu timbul kesadaran dan gerakan masyarakat yang dipelopori oleh mahasiswa dan cendekiawan dan masyarakat saat itu. Ada timbulnya kesadaran bahwa Pancasila ini sudah dijadikan sebagai alat untuk berkuasa pada saat zaman itu, jadi seperti itu. Nah, kemudian bagaimana Pancasila di era reformasi ya, ditandai dengan mundurnya. Saat itu di era reformasi ditandai dengan mundurnya karena desakan oleh kaum mahasiswa, masyarakat dan cendekiawan ya pada tanggal 21 Mei 1998, jadi ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto yang kemudian disusul dengan dilantiknya wakil presiden saat itu yaitu B.J. Habibie dan menggantikan kedudukan sebagai presiden. Nah, nilai-nilai reformasi yang terkandung dalam setiap Pancasila saat itu kemudian dituangkan ya dalam nilai-nilai reformasi yang terkandung dalam setiap sila-sila Pancasila. Nah, itu merupakan sekilas perjalanan singkat ya, yang singkat Pancasila ya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Jadi dari zaman era pra kemerdekaan hingga zaman era reformasi. Jadi mudah-mudahan dengan adanya video ini, jadi saudara dapat mengetahui atau dapat memahami bagaimana alur sejarah dari perjalanan dari Pancasila yang dijadikan sebagai dasar negara kita, yaitu negara Indonesia. Jadi sekian video untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya ya. Jadi sampai jumpa di video-video berikutnya yang berkaitan dengan Pancasila. Jadi salam Pancasila.